Selamat datang di Kabupaten Sumba Timur. Pulau Sumba merupakan salah satu dari 3 pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Pulau Flores, Timor, dan Sumba. Pulau Sumba terletak di tenggara Pulau Bali, sebelah selatan Pulau Flores, di sebelah barat daya Pulau Timor, dan di sebelah barat Laut Darwin, Australia. Pulau Sumba terbagi atas 4 kabupaten, yaitu Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Khusus untuk wilayah Sumba Timur terbentang dengan luas 7.000,5 km persegi dengan jumlah penduduk 200-an ribu jiwa, dan di sebelah selatan pulau terdapat 4 pulau kecil antara lain Pulau Salura, Pulau Mangkudu, Pulau Kotak, dan Pulau Nusa. Iklim Kabupaten Sumba Timur bercirikan iklim kering dengan temperatur rata-rata 28 derajat Celcius. Pada umumnya, masyarakat Sumba Timur dibagi dalam 3 tingkat sosial, yakni Maramba atau Raja, Kabihu atau pejabat adat, dan Ata atau hamba. Mayoritas penduduk Sumba Timur beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Namun sebagian masyarakat Sumba masih memegang teguh adat istiadat yang berlandaskan kepercayaan asli Sumba, yaitu Marapu. Sumba Timur memiliki sejumlah besar objek wisata, antara lain objek wisata alam, wisata bahari, dan wisata budaya. Untuk sampai ke pulau ini dapat dijangkau dengan perjalanan udara melalui Bandara Mau Hau ataupun juga perjalanan laut di Pelabuhan Waingapu. Masyarakat Sumba Timur memiliki rumah tradisional yang unik karena bentuk atapnya yang tinggi lancip serupa menara, dan di dalamnya tersimpan benda-benda pusaka atau tangguh Marapu. Pandalanja pandamun lagu ai, lupaku hangga maru karya kinyawangu goi padwa. Tiap-tiap rumah adat mempunyai 3 bagian, yaitu bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas rumah
yang mencerminkan simbol alam dalam pandangan suku Sumba, yakni alam bawah, tempat arwah, alam tengah, tempat manusia, dan alam atas, tempat para dewa. Dengan demikian, rumah bukan hanya tempat kediaman manusia, tetapi juga merupakan tempat kebaktian dan pusat persekutuan sosial dan ekonomi. Pandamun langgu ai lupaku hangga maru karya tinyawa ngunggoi padwa wai maringu ai. Sekeliling rumah adat terdapat kubur-kubur batu besar dengan berbagai bentuk dan ukiran yang indah, baik yang sudah beratus tahun maupun yang baru, yang mana merupakan manifestasi kejayaan zaman megalitik di masa lampau. Rumah adat dan kubur megalitik tersebut dapat dijumpai di 12 perkampungan, yaitu Kampung Bunga, Kecamatan Haharu, yang merupakan kampung tertua di Sumba Timur, sekitar 63 km dari kota Wengapu. Selain itu, terdapat di Kampung Praenatang kurang lebih 33 km, Kampung Kawangu 12 km, Kampung Watumbaka 17 km, Kampung Prayawang 69 km, Kampung Umabara atau Pau 66 km, Kampung Tambahak 67 km, Kampung Kaliuda 120 km, Kampung Wundut 62 km, Kampung Prai Kalitu 66 km, Kampung Rambangaru 20 km, Kampung Prai Bakul 115 km, dan Kampung Prai Liu 2 km. Setiap perkampungan ini memiliki adat istiadatnya masing-masing. Salah satu adat istiadat yang menonjol adalah acara kematian dan penguburan. Kematian dilihat sebagai transisi antara hidup duniawi dan akhirat. Olehnya, penguburan harus dilaksanakan dengan upacara khusus agar arwah manusia layak masuk dalam Prai Marapu atau surga. Mana yang ketemu Om Hudi? Orang komando ni. Setelah mayat disimpan bahkan sampai bertahun-tahun, dilakukan penyembelihan ternak kerbau dan kuda dalam jumlah besar sesuai status sosial sebagai sesaji mengiringi penguburan.
Upacara ini terdiri dari 2 tahap. Pertama, jenazah dibungkus dengan kain berlapis-lapis, lalu diletakkan dalam peti kayu dengan diameter 150 cm, dan pada zaman dahulu tidak menggunakan peti berbahan kayu, melainkan menggunakan kulit kerbau yang telah dikeringkan. Jenazah diletakkan dalam posisi jongkok seperti posisi janin dalam rahim ibu yang memiliki makna lahir baru, dan ada juga yang dibaringkan dalam peti jenazah dan ditempatkan dalam rumah adat sambil menanti upacara berikutnya, seperti jenazah almarhum mantan Bupati Insinyur Umbu Mehangkunda di Kampung Prayawang. Jenazah dijaga oleh papanggang atau atangandi yang berarti hamba bawaan. Sehari sebelum berakhirnya tahap pertama, diadakan upacara pahadang yang dipimpin oleh ratu atau imam Marapu. Sebelum tahap kedua, batu kubur harus sudah disiapkan dengan ukuran bergantung pada status sosial. Batu tersebut harus ditarik dari luar kampung yang diawali dan diakhiri dengan upacara khusus. Setelah batu kubur sudah siap, dimulailah tahap kedua. Jenazah diusung dan diarak dalam suatu prosesi sambil diiringi oleh arakan kuda berhias yang ditunggang oleh hambanya atau atangandi sampai ke tempat pemakaman, dan jenazah ditempatkan dalam batu kubur megalit.
Salah satu seni dan kerajinan tangan Sumba Timur adalah tenun ikat. Kekasan tenun ikat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi ketenaran Sumba Timur di mata dunia. Disebut tenun ikat karena kegiatan mengikat amat berperan. Sebelum ditenun, benang diikat menurut pola yang telah ditentukan sebelumnya, lalu dicelup dalam pewarna, dan hingga saat ini masih digunakan benang yang dipintal secara manual dan alamiah. Kekuatan kain tenun Sumba Timur bukan saja terletak pada desain yang unik, penuh simbol-simbol dekoratif bermakna sosial kemasyarakatan, hingga keagamaan ataupun tata warna alamiah yang sangat menarik, tetapi justru pada proses pembuatan yang melibatkan jiwa penenunnya tersebut memungkinkan masa kerja berbulan-bulan dilalui dengan penuh kesabaran serta ketekunan yang luar biasa. Tenunan biasanya digunakan untuk pakaian adat, belis, membungkus jenazah, dan lain sebagainya. Kalah tinggal bata mengitu papiarang bata watu anak duangu hawangu kau pak
Proses pembuatan tenun ikat dapat dilihat di Kampung Prailiu, Kampung Lambanapu, Kampung Mauliru, Kampung Pau, Kampung Prayawang, dan Desa Watu Hadang, serta Desa Kaliuda yang merupakan pusat kerajinan tenun ikat. Bagi orang Sumba Timur, semua benda seni primitif memiliki fungsi sosial berkaitan dengan kepercayaan Marapu. Patung dan ukiran atau penji dari kayu dan batu, anyaman-anyaman dari daun pandan dan lontar, seperti tikar, tas, karuku atau tempat nasi, dan mbuala pahapa atau tempat siripinang wanita, serta kalumbutu atau tempat siripinang pria, dan kerajinan tembikar dari tanah liat, serta berbagai aksesoris logam seperti mamoli, luluam mahu, dan anting-anting. Objek wisata air terjun Laputi. Objek wisata ini terletak di Desa Praengkareha, Kecamatan Tabundung, berjarak sekitar 115 km dari kota Waingapu. Laputi airnya mengalir sepanjang tahun melalui hamparan bebatuan yang bertingkat-tingkat. Di puncaknya terdapat sebuah danau keramat, di mana terdapat belut yang tidak boleh ditangkap dan dimakan. Buangnya ke sana, buangnya ke sana. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, jika belut tersebut dimakan, maka orang tersebut akan mati. Objek wisata air terjun lainnya dapat ditemukan di Desa Kamanggi, Kecamatan Kahaunga Eti, air terjun Hirumanu di Desa Kanangga, air terjun Gunung Meja di Desa Temu, air terjun Waibara di Desa Mahubokul, Walak, dan Waikanabu di Desa Tabundung. Di kota Waingapu terdapat tempat rekreasi yang cukup menarik untuk menghabiskan waktu luang Anda bersama keluarga. Letaknya di tengah kota Waingapu, dan di sini terdapat kolam renang dan 2 mata air. Di samping itu, di Sumba Timur terdapat sejumlah goa yang menyimpan banyak misteri, misalnya Goa Paung Bapa, Goa Laiwangi, dan Goa Sarang Burung. Pantai Londa 5. Pantai Londa 5 juga sering disebut Pantai Kuta, artinya sirih, karena terletak di Desa Kuta, sekitar 12 km dari kota Waingapu. Luku panjangmu air,
Pantai Pasir Putih ini pada hari libur sangat ramai dikunjungi masyarakat lokal sebagai tempat rekreasi, berjemur, dan memancing. Di pantai ini dapat juga dibeli ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal. Lokasi Pantai Londa 5 juga merupakan tempat hamayan atau upacara adat Marapo. Paku hangga maru karya kinyawa ngunggoi padwa. Wai maringu ai le pamandang kawan nawang munyai. Pantai Puru Kambera adalah salah satu objek wisata yang terletak di Desa Mundu, Kecamatan Haharu, yang jaraknya sekitar 26 km dari kota Waingapu. Setelah 1 jam perjalanan dari kota Waingapu, Anda akan menikmati pantai dan tempat yang menakjubkan untuk rekreasi atau bersantai, menyelam, berolahraga, dan kegiatan lainnya. Pantai Tarimbang memiliki pasir putih yang berbentuk setengah lingkaran dengan lautnya yang indah, terletak di Desa Tarimbang, Kecamatan Tabundu, dengan jarak sekitar 120 km dari kota Waingapu. Pantai yang terletak di bagian selatan pulau ini dikagumi oleh wisatawan karena cocok untuk berjemur di atas pasir, renang, dan menyelam, serta bermain selancar atau ski air, dan pada musim panas dapat melakukan surfing. Di objek wisata ini Anda dapat menikmati gulungan ombak 9 tingkat. Di samping itu, di kiri kanan teluk berdiri tebing yang tinggi bagaikan pintu gerbang atau gapura. Pantai Walakiri. Pantai ini terletak di Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, sekitar 24 km dari kota Waingapu. Sangat bagus dijadikan tempat rekreasi ataupun bersantai, serta menikmati matahari terbit atau sunrise. Pantai Kalala berjarak 124 km dari kota Waingapu. Pantai berpasir putih yang memiliki ombak yang berkejaran menjadikan Pantai Kalala menjadi tempat yang menyenangkan bagi wisatawan. Di objek ini terdapat 6 homestay. Pantai yang langsung berhadapan dengan laut lepas ini menjanjikan kenikmatan tersendiri yang bagi peselancar dan penyelam maupun bagi yang hanya sekedar menikmati panorama alam pantai dan gunung. Hanya di tempat ini dapat dilihat ikan merlin yang merupakan potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan lomba memancing.
Objek wisata pantai lainnya yang juga sangat menarik untuk dikunjungi antara lain Pantai Watu Parunu di Desa Lain Janji, Pantai Waihungu di Desa Praimadita, Pantai Katundu di Desa Praimadita, Pantai Tawui di Desa Tawui, Di pantai-pantai ini sering diadakan lomba dayung sampan dan mancing bagi para nelayan, seperti yang dibuka dan dilepas oleh Bupati Sumba Timur, Dr. Andus Gideon Bilijora MSI pada Oktober 2008 baru-baru ini. Menyelenggarakan lomba pesona wisata bahari dengan bentuk kegiatan lomba mancing yang terdiri dari lomba mancing tingkat regional untuk jenis perahu motor dan jenis ketinting, lomba dayung dan lomba masak makanan non beras dengan menu serba laut. Juara 1, jumlah berat ikan keseluruhan 43 kg, nomor perahu 09 atas nama Iwan Abidin, sekaligus memperoleh ikan terbesar terberat seberat 27 kg. Juara umum dimenangkan oleh Bapak Ahmad Kain dengan nomor perahu 01, beratnya 91,5 kg.